Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini saya akan menceritakan kisah inspirasi dari sosok Nabi Muhammad SAW. Saya Diazki Reza Amisya, kelas EKM 1, memenuhi tugas PAI. Kali ini saya akan menyampaikan tentang detik-detik wafatnya Rasulullah SAW. Bismillahirrahmanirrahim. Setiap pertemuan pasti ada perpisahan, setiap awal pasti ada akhirnya, dan setiap permulaan kisah pasti ada penutupnya. Rasulullah SAW diberikan tugas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai perantara hidayah untuk umat-umatnya. Dan begitu selesai tugas itu, Rasulullah akan kembali lagi pada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam sebuah haji wada yang diikuti oleh sekitar 100.000 bahkan lebih dari orang-orang muslim. Rasulullah SAW di tahun 10 Hijriah itu menyampaikan khutbah dari khutbahnya, dan suatu ketika Rasul ditanya kepada sahabat-sahabatnya, "Kalian kalau kelak ditanya oleh Allah tentang aku, apa jawaban kalian?" Sahabat Nabi pun menjawab, "Wahai Rasulullah, engkau adalah orang yang telah memberikan risalah amanah dan senantiasa menasihati kami." Maka Rasul dikatakan, "Wahai Allah, saksikanlah, saksikanlah, saksikanlah." Begitu kata Rasulullah SAW. Tahun terus berganti. Di tanggal atau tahun 11 Hijriah, Rasulullah pun menderita sakit panas akibat diracuni oleh orang Yahudi. Seorang wanita Yahudi di tahun ke-7 Hijriah pada saat perang Khaybar, seorang wanita tersebut menaburkan racun di dagingnya yang dimakan oleh Rasulullah SAW, dan dampak dari racun tersebut mulai terasa di tahun 11 Hijriah. Rasulullah SAW pun dalam keadaan sakit, kemudian pergi ke pemakaman Baqi dan mendoakan seluruh para syuhada yang berada di Baqi. Rasulullah katakan, sesungguhnya aku pun akan menyusul kalian. Pada saat itu Rasulullah meminta izin kepada istri-istrinya untuk beristirahatlah di rumah Aisyah, istri yang sangat dicintai oleh Rasulullah SAW. Dalam keadaan sakit, suatu ketika Rasul dipapah oleh Fadl bin Abbas dan Ali bin Abi Thalib untuk datang ke masjid, untuk datang ke mimbar berkhutbah di depan seluruh sahabat-sahabatnya. Rasul katakan, "Tidak ada yang aku khawatirkan pada kalian kecuali pada saat ini dibentangkan kalian, dan kalian akan berlomba-lomba untuk mengejarnya, dan dunia itulah hanya yang membinasakan kalian," kata Rasulullah SAW. Rasulullah pun melanjutkan lagi, "Seorang hamba Allah terus di muka bumi ini atau kembali kepada Allah akan menatap wajah Allah, dan hamba tersebut memilih untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala." Abu Bakar pun yang mendengar hal tersebut kemudian terseduh-seduh dan menangis bersimbah air mata, dan ia mengatakan, "Wahai Rasulullah, aku, orang tuaku, ayahku, ibuku, jiwaku, hartaku menjadi tebusan untukku, wahai Rasulullah." Rasulullah pun berusaha menenangkan Abu Bakar, dan Rasul pun katakan tentang Abu Bakar, "Dan tetaplah berada di tempatmu Abu Bakar." Seluruh sahabat-sahabat pun merasa heran dengan kata-kata dari Abu Bakar dan air mata yang turun dari mata Abu Bakar. Mereka kemudian paham bahwa ternyata itulah isyarat bahwa hari terakhir dari Rasulullah SAW. Rasul lebih memilih Allah. Rasul lebih memilih memandangkan wajahnya dari Allah dibanding terus-menerus berada di muka bumi ini. Maka seluruh sahabat pun menangis di tempat tersebut. Rasulullah dalam keadaan semakin lemah, kemudian dipapah kembali oleh Ali bin Abi Thalib dan Fadl bin Abbas kembali ke rumahnya. Pada saat itu Rasulullah yang berada di pangkuan dadanya Aisyah, dan di subuh hari Rasulullah pun berjalan tak seperti biasanya, karena sebenarnya Rasulullah sudah mulai melemah. Namun pada hari itu Rasulullah membuka tirai di depan pintu rumah Aisyah yang langsung berhadapan dengan para sahabat yang sedang melaksanakan sholat subuh yang dipimpin oleh Abu Bakar. Hampir dan nyaris saja seluruh sahabat membatalkan sholat tersebut. Mereka mengira senyuman yang dilakukan oleh Rasulullah SAW adalah canda, bahwa Rasulullah akan kembali kepada mereka. Namun tidak kenyataannya.
Rasul kembali ke dada kepelukan Aisyah, istri yang ia cintai. Dan pada saat itu Fatimah datang ke Aisyah. Fatimah biasanya disambut oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasanya berdiri yang mencium Aisyah. Fatimah biasanya, namun apa yang terjadi pada saat itu? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam keadaan lemah dan tak sanggup untuk menyambut kedatangan Fatimah. Maka Fatimah pun memandang ayahnya. Wahai ayah, betapa berat penderitaannya, wahai ayah. Luar biasanya kesakitanmu, wahai ayah. Apa kata Rasulullah? Inilah hari terakhir di mana aku merasakan penderitaan, wahai Fatimah. Setelah hari ini, aku tidak pernah merasakan penderitaan lagi. Rasulullah membisikkan sesuatu di telinganya. Fatimah kemudian berlari dan menangis sejadi-jadinya. Kemudian Rasul mengatakan kembali, Fatimah. Rasul kembali membisikkan kalimat-kalimat kepada Fatimah. Fatimah pun kembali tertawa, dan ternyata di kemudian hari orang-orang Aisyah bertanya kepada Fatimah tentang bisikan Rasulullah SAW. Fatimah pun menjawab, tuliskan pertama Rasul, katakanlah bahwa Rasul akan pergi meninggalkan kita semua. Itu membuat aku menangis. Dan bisikan kedua Rasul mengatakan bahwa aku orang yang paling pertama untuk menyusul ayahku, dan itulah yang membuatku tertawa. Pada hari semakin meninggi, Rasulullah SAW pun semakin melemah. Pada suatu ketika ada seseorang mengetuk pintu rumah Rasulullah SAW, dan Fatimah pun membuka pintu tersebut mengatakan, apa kau datang kemari? Ayahku sedang sakit. Orang tersebut mengatakan, aku tidak harus bertemu dengan ayahmu untuk apa? Ayah, aku sedang sakit. Fatimah pun menutup pintu itu, dan Rasulullah memanggil Fatimah dengan mengatakan, ialah malaikat maut Fatimah, ialah yang memutuskan kebahagiaan. Sementara wahai Fatimah, dia akan bertemu denganku, wahai Fatimah. Inilah hari terakhirku, wahai Fatimah. Lalu Fatimah tidak lagi mampu membendung air matanya. Dia paham bahwa ini adalah detik-detik wafatnya Rasulullah SAW. Dalam keadaan lemah, malaikat maut pun menjumpai Rasulullah SAW. Rasul bertanya, di mana malaikat Jibril? Dan malaikat pun datang menjumpainya. Rasulullah bertanya, apa hakku di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, wahai malaikat Jibril? Malaikat Jibril pun menjawab bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menantimu di surga, bahwa seluruh malaikat-malaikat telah menantimu di pintu-pintu langit untuk menyambut kedatanganmu, wahai kekasih Allah. Dan apa yang dilakukan oleh Rasulullah? Rasulullah pun tidak tersenyum. Malaikat Jibril pun berkata, kenapa kau tidak tersenyum? Apa yang kau pikirkan? Wahai malaikat Jibril, bagaimana dengan umatku, peninggalanku? Malaikat Jibril mengatakan, aku pernah mendengarkan Allah berfirman, tidak akan masuk surga kecuali orang-orangmu, umat-umatmu yang selalu masuk surga terlebih dahulu. Maka perlahan-lahan ditarik roh dari Rasulullah SAW. Rasulullah pun mengatakan, betapa besar rasa sakit ini, wahai malaikat. Betapa dahsyatnya sakaratul maut ini, wahai malaikat. Allah timpakan rasa sakit ini seluruh umatku terhadapku, wahai Allah. Rasulullah SAW pun memikirkan bagaimana rasa sakitnya sakaratul maut umatnya. Maka perlahan-lahan ditarik roh dari Rasulullah SAW dan mengatakan, betapa dahsyatnya rasa saat ini, wahai malaikat. Betapa dahsyatnya sakaratul maut ini, wahai malaikat. Kalau kau mau, wahai Allah, timpakanlah rasa sakit ini seluruh umatku terhadapku, wahai Allah. Rasulullah SAW pun memikirkan bagaimana rasa sakit ini, sakaratul maut pada umatnya. Timpakanlah rasa sakit ini kepadaku. Dan kemudian Rasulullah SAW pun semakin menderita sakit yang sangat parah, seperti dicacah oleh pedang. Rasa sakaratul maut tersebut, kenapa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW mengatakan ingin kembali kepada Allah? Tangannya kemudian menunjukkan, la ilaha illallah. Rasulullah hanya seperti Nabi Musa alaihissalam yang datang kepada Allah dan kemudian kembali kepada kita. Rasulullah tidak meninggalkan kita semua, kata Umar bin Khattab.
Umar bin Khattab pun mengambil pedangnya dan kemudian mengatakan, siapapun yang mengatakan Rasulullah wafat, siapapun yang mengatakan Rasulullah telah meninggal, maka akan kupenggal kepalanya. Begitu kata Umar. Abu Bakar pun menenangkan Umar dan mengatakan, Umar, duduklah, tenanglah Umar, tenanglah Umar. Namun Umar tidak mau mendengarkan kalimat dari Abu Bakar. Siapapun yang mengatakan Rasulullah wafat, akan kuhukum penggal kepalanya, kata Umar. Umat tidak mampu menahan rasa kesedihan yang luar biasa. Umar, orang yang tegas ini, tidak mampu menahan air mata. Kemudian Abu Bakar pun datang ke mimbar dan mengatakan, wahai manusia, ketika kalian menyembah Rasulullah, ketahuilah Rasulullah hanya manusia biasa yang akan mati. Tapi ketika kalian menyembah Allah, Allah hidup dan tidak pernah mati. Maka tunduklah Umar, hujan. Tersungkurlah Umar dengan bersimbah air mata dan mengatakan, wahai Rasulullah, wahai Rasulullah. Umar baru paham bahwa itulah kematian. Ya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, seluruh orang yang ada di Madinah merasakan kedahsyatannya rasa sedih yang luar biasa ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dikuburkan. Fatimah pun mengatakan kepada Anas bin Malik, tega engkau wahai Anas bin Malik, kau menguburkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, menaburkan debu dan tanah di wajah suci Rasulullah. Tega kau berlaku seperti itu, Pak Anas, kata Fatimah. Apa kata Anas? Kamu terpaksa melakukannya, wahai Fatimah. Itu menjadi hari kesedihan yang luar biasa bagi seluruh penduduk Madinah. Hari ini adalah hari yang luar biasa. Kesedihan ini tidak dapat terbendung. Semua orang-orang pun menangis. Bilal bin Rabah pun tak mampu untuk membendung air matanya ketika mendengar azan wafatnya Rasulullah SAW, meninggalkan kepedihan yang luar biasa di hati seluruh umat Islam. Berarti seluruh orang-orang yang mencintainya, bagaimana dengan kita? Rasulullah pernah berujar kepada seluruh sahabatnya, wahai sahabat, aku merindukan saudara-saudaraku. Siapa saudara-saudaramu, Rasul? Kami ini saudaramu, Rasul. Tidak ada saudara-saudaraku, bukan kalian, kalian sahabatku. Saudara-saudaraku adalah yang tetap beriman kepadaku, padahal mereka tidak pernah melihatku dan merindukan perjumpaan dengan mereka. Bagaimana dengan kita ketika Rasulullah SAW sangat mencintai dan merindukanmu? Bagaimana dengan lisanmu? Apakah senantiasa bersolawat kepada Rasul? Bagaimana dengan perbuatanmu? Apakah senantiasa menjalankan sunnah-sunnah Rasul? Bagaimana kita yang mengaku cinta kepada Rasulullah SAW tentang kita akan kembali bertemu dengan Rasul karena Rasul senantiasa menunggu kita di telaganya Allah. Surganya Allah, Rasul merindukan kita, mencintai Rasul dan berharap kita mengikuti semua sunnah-sunnahnya agar kita bisa kembali kepada orang yang paling kita cintai. Siapa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kisah ini membuat kita mencintai dan merindui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ingatlah, setiap perpisahan di muka bumi ini tidak ada pertemuan yang abadi kelak. Di mana di surganya Allah jangan ada air mata. Kita kembali bersama Rasulullah SAW, bertemu dengannya di surganya insya Allah. Bahaya pecinta Rasulullah SAW mudah-mudahan menjadi hikmah insya Allah. Hanya sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan. Li'annal insan mahalul khoto'i wa nisyan. Aqulu qawli hada wa astaghfirullah li wa lakum. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.